Harusnya hari ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Tapi karena kami belum selesai untuk bisa menerjemahkan semuanya, dan juga karena kebetulan volume ke-9-nya sama sekali tidak ada versi bahasa Inggrisnya, maka untuk sementara, mari kita bahas cerita lainnya lebih dulu, yaitu cerita side story atau cerita sampingan dari ending volume ke-8-nya kemarin. Yaitu sebuah cerita penting tentang siapa sajakah 2 dari 4 orang hunter level 10 yang sekarang dikenal semua orang sebagai hunter level 10 terkuat di dunia. Sekaligus gudang harta karun level 10 apa sajakah yang sekarang sudah dimunculkan di dalam ceritanya. Di mana secara garis besar, itulah topik pembahasan utama yang sekarang akan kita bahas sama-sama pada video hari ini. Sambil menunggu, kami bisa menerjemahkan video bagian yang ketiganya pada hari Senin besok. Sederhananya, menurut cerita sampingan di dalam novel pada volume yang ke-8-nya kemarin, total gudang harta karun level tinggi atau total gudang harta karun level 10 yang sekarang sudah keluar di dalam ceritanya adalah sebanyak 4 gudang harta karun atau 5 jika kita hitung dengan kode Fortress. Di mana yang pertamanya adalah gudang harta karun Lost Inn. Yap, ini adalah gudang harta karun level 10. Karena menurut buku sejarahnya, tidak ada satupun hunter yang dapat mengalahkan gudang harta karun Lost Inn, tidak peduli sekuat apapun mereka. Ditambah, Lost Inn adalah gudang harta karun yang paling sulit sekali untuk bisa ditemukan. Hingga sampai dengan sekarang, satu-satunya orang yang bisa masuk dan juga menyelesaikan gudang harta karun ini hanyalah ada satu orang saja, yaitu dia adalah Cry. Lebih hebatnya lagi, Cry bisa menyelesaikan gudang harta karun ini sebanyak 2 kali berturut-turut. Dan di dalam 2 kali pertemuannya itu, Cry pun bisa menang tanpa perlu bertarung sama sekali. Kemudian, gudang harta karun level 10 yang keduanya adalah gudang harta karun Source Temple. Di mana di dalam praktiknya, raja terakhir dari gudang harta karun Source Temple ini adalah seorang dewa paling kuat di dunia pada saat ini. Dia adalah God Killer, atau bisa juga disebut dengan God Killer, atau pembunuh dari para dewa lainnya. Yap, sesuai namanya, raja terakhir dari gudang harta karun ini biasanya selalu memutuskan untuk bisa pergi keluar dari dalam wilayahnya itu dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa mengalahkan para dewa yang lainnya. Hingga gara-gara itulah, dewa dari para Phantom ini justru malah berhasil mendapatkan sebuah gelar sebagai dewa yang memiliki kekuatan untuk dapat bisa membunuh para dewa yang lainnya. Nah, buat kalian yang penasaran, nanti di dalam volume ke-10-nya, dewa dari para rubah, yaitu Mother Fox, nantinya akan bertarung secara langsung melawan seorang God Killer. Jadi berdasarkan hal itu, maka mari kita tunggu saja sama-sama cerita dari pertarungan mereka berdua. Selanjutnya, untuk gudang harta karun yang ketiganya dan juga yang keempatnya, semuanya adalah sebuah gudang harta karun yang statusnya sebenarnya sudah berhasil diselesaikan, sekaligus sekarang sudah berhasil dihancurkan. Di mana gudang harta karun yang ketiganya namanya adalah Star Shrine atau gudang harta karun bintang. Sedangkan gudang harta karun yang keempatnya namanya adalah Sacred King Hall atau disebut dengan nama gudang para raja suci. Di satu sisi, Star Shrine sudah berhasil dikalahkan dan juga sudah berhasil dihancurkan oleh hunter level 10 pertama sekaligus hero pertama di dunia, yaitu dia adalah Solis Rodin. Sedangkan di sisi lainnya, gudang harta karun dari para raja suci ini sekarang juga sudah berhasil dikalahkan serta sudah berhasil dihancurkan oleh hunter level 10 pada era ini, yaitu dia adalah Exit Sequence. Nah, menarik ya, cara bertarung dari Solis Rodin dan juga Exit Sequence sekarang ternyata sangat mirip sekali dengan cara bertarung dari Cry. Di mana penjelasan lengkapnya yang kebetulan sudah dijelaskan Edgar, sang pendeta suci, pada volume ke-8 kemarin, maka intinya adalah seperti ini. Pertama, kekuatan dari Solis Rodin ternyata sangat mirip sekali dengan kekuatan dari Cry. Yaitu, Solis Rodin memiliki kekuatan mana drain juga. Karena ketika dirinya sudah mulai bertarung, maka Solis Rodin dikenal oleh dunia bahwa dia adalah seorang hunter yang sama sekali tidak pernah kehabisan mana. Sehingga gara-gara itulah, Solis Rodin pun jadi dapat menggunakan kekuatan dari reliknya, yaitu relik pedang Historia, tanpa perlu beristirahat sama sekali. Alias, di tangan dari Solis Rodin, pedang Historia ini bisa disepam tanpa berhenti. Sedangkan ketika relik pedang Historia itu digunakan oleh Akrodin, maka dia pun hanya bisa menggunakan kekuatan dari relik pedang Historia ini sebanyak 1 kali saja di dalam 1 hari.
Kedua, Solis Rodin pun memiliki sebuah kemampuan spesial untuk dapat bisa menggunakan semua relik dalam kapasitas maksimal. Gara-gara itulah, maka Solis Rodin pun jadi bisa menggunakan relik pedang terkuat di dunia ini dalam kemampuan maksimalnya juga. Contohnya sama seperti di atas tadi, yaitu di tangan dari Akrodin, pedang relik Historia ini hanya dapat digunakan sebanyak 1 kali saja. Serta kekuatan maksimal dari Akrodin hanyalah bisa dipakai untuk bisa membelah sebuah gunung dalam 1 kali ayunan saja. Sedangkan ketika pedang itu digunakan oleh Solis Rodin, maka dia pun bisa menggunakan relik pedang Historia ini untuk dapat bisa membakar 1 gudang harta karun dan juga 1 dataran lebar hanya dengan 1 kali hempasan pedangnya ke tanah. Akibatnya, semua gudang harta karun level 9 ke bawah bisa diselesaikan dengan sangat mudah oleh Solis Rodin walaupun dia hanya bertarung sendirian. Ketiga, Solis Rodin pun juga memiliki sebuah kekuatan untuk dapat bisa bernegosiasi dengan para dewa. Mirip seperti kekuatan dari Krai untuk bisa menang dari dewa di dalam Lost In, yaitu dari Mother Fox. Dimana di dalam praktiknya, beginilah cara dari Solis Rodin untuk dapat mengalahkan dewa para bintang dari gudang harta karun level 10. Intinya, Solis Rodin melakukan tebak-tebakan juga bersama dengan dewa bintang. Lalu setelah berhasil menipu dewa bintang dengan menggunakan kekuatan otaknya itu, maka secara otomatis di dalam pertarungan itu, Solis pun mampu menyegel kekuatan dari dewa bintang dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Jika masih bingung, simpelnya adalah seperti ini. Pertama, Solis Rodin main tebak-tebakan. Kedua, Solis Rodin memaksa dewa bintang untuk dapat bisa membuat sebuah perjanjian bahwa dia harus bertarung melawan Solis Rodin dalam wujud manusianya, bukan dalam wujud dewanya. Gara-gara itulah, kekuatan dewa miliknya otomatis langsung menjadi tidak bisa digunakan secara maksimal. Serta gara-gara itu jugalah, dia pun akhirnya berhasil dikalahkan dengan menggunakan kekuatan otot dan juga dengan menggunakan kekuatan otak dari seorang Solis Rodin yang merupakan hero legenda pertama sekaligus hero terkuat di dunia pada masanya. Sedangkan gudang harta karun level 10 yang keempatnya adalah gudang harta karun para raja alias Secret King Hall. Nah, menurut cerita dari Edgar, orang yang telah mengalahkan gudang harta karun ini, mereka adalah anggota party dari Exit Sequence, yaitu party level 10 dengan nama Elite Vanguard. Di mana di dalam praktiknya, party ini hanya berisikan 3 orang anggota saja, yang tiga-tiganya adalah antara level 10 terkuat di dunia. Oh iya, di dalam novelnya sebenarnya sudah disampaikan bahwa Solis Rodin dan juga Exit Sequence berasal dari 2 party yang berbeda. Jadi tidak mungkin Solis Rodin masuk ke dalam anggota party dari Elite Vanguard ini. Menariknya, jika sebelumnya kekuatan dari Solis Rodin dibilang sangatlah mirip sekali dengan kekuatan dari Krai, maka untuk kali ini sifat dan juga kesialan dari Exit Sequence yang dianggap oleh pendeta suci sangatlah mirip sekali dengan sifat dan juga kesialan dari Krai. Mengingat di dalam praktiknya, kemanapun Exit Sequence memutuskan untuk bisa pergi, maka di saat yang bersamaan itulah, kesialan pasti akan ikut datang juga untuk dapat menimpanya. Atau di dalam dialog aslinya, pada volume ke-8-nya kemarin, Edgar berkata seperti ini kepada kita. Yaitu, Krai dan juga Exit sama-sama disukai oleh para dewa. Jadi, walaupun mereka sama sekali tidak berniat untuk bisa bertarung melawan para dewa, maka tanpa disengaja, mereka pun pasti akan bisa bertemu dengan para dewa, entah bagaimanapun caranya. Di satu sisi, Exit tanpa disengaja justru malah bisa masuk menuju ke dalam gudang harta karun level 10 untuk dapat bisa mengalahkan monster Dewa Phantom King yang dikenal sangatlah luar biasa kuat. Mengingat menurut sejarahnya, dewa yang dikalahkan oleh party dari Exit Sequence alias party Elite Vanguard dulunya adalah raja yang pernah menghancurkan banyak sekali peradaban di dunia hingga dia pun bisa mendapatkan kekuatan untuk dapat menjadi Dewa Phantom. Sedangkan di sisi lainnya, Krai pun tanpa disengaja juga bisa bertemu dengan dewa dari para rubah, yaitu bertemu dengan Mother Fox. Walaupun Krai sama sekali tidak berniat untuk dapat bisa bertemu dengan mereka. Selain itu, Exit dan juga Krai sama-sama memiliki kekuatan anti kutukan yang disebut dengan Curse Resistant. Di mana dengan kekuatannya ini, maka Krai dan juga Exit sama sekali tidak akan pernah bisa terpengaruh dengan kekuatan dari para kutukan, entah sekuat apapun monster kutukan itu.
Kesimpulannya, hanya terdapat 3 orang hunter saja yang sekarang tercatat pernah mengalahkan gudang harta karun level 10 di dunia. Pertama adalah Solis Rodin yang mampu menghancurkan gudang harta karun dari Dewa Bintang. Lalu, yang keduanya adalah Exit Sequence bersama dengan party dari Elite Vanguard yang mampu menghancurkan gudang harta karun dari para raja. Dan terakhirnya adalah Cryandre yang kebetulan sekarang sudah berhasil mengalahkan Mother Fox sebanyak 2 kali berturut-turut. Wow, menarik banget ya. Nah, berdasarkan semua penjelasan singkat dari kekuatan hero level 10 di atas, maka secara otomatis kami pun menjadi semakin penasaran. Apakah mungkin Cry adalah reinkarnasi dari seorang Solis Rodin? Atau apakah mungkin Cry adalah murid dari Exit Sequence? Karena faktanya Solis Rodin hidup dalam masa yang berbeda. Alias Solis Rodin sepertinya sudah mati sejak lama. Mengingat di dalam novelnya, Ak Rodin pernah bercerita kepada kita bahwa Solis Rodin adalah leluhurnya sekaligus pendiri dari keluarga Rodin yang pertama. Sedangkan di sisi lain, Exit Sequence hidup pada masa sekarang. Alias sampai dengan saat ini, Exit diceritakan masih hidup. Karena di dalam praktiknya, gudang harta karun level 10 yang berhasil dikalahkan oleh Exit dan juga dihancurkan oleh dirinya, semua itu baru saja terjadi tepat pada waktu 10 tahun yang lalu. Ditambah, Cry pun sebenarnya juga sudah pernah bercerita bahwa dia dulu pernah bertemu dengan Exit Sequence tepat di dalam desanya. Jadi bisa saja sebenarnya Cry adalah reinkarnasi dari Solis Rodin. Ditambah bisa saja Exit Sequence adalah guru dari Cry ketika dirinya dulu masih kecil. Oh iya, sebenarnya masih ada 2 nama lagi yang merupakan hunter level 10 pada masa ini. Karena faktanya Exit memiliki party dengan anggota 3 orang dan mereka semua adalah hunter level 10. Namun entah kenapa nama dari mereka semua sampai dengan sekarang semuanya masih dirahasiakan. Jadi kemungkinan Exit dan juga party Elite Vanguard ini baru akan muncul lagi pada volume ke-13 ya, tepat pada bulan September nanti. Nah, itulah semua pembahasan cerita singkat yang sekarang dapat kami sampaikan kepada kalian pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.